Selamat datang kembali di channel Aktivisme. Hari ini kita masih bakal melanjutkan pembahasan soal tudingan ijazah palsu kepada Pak Jokowi yang dikeluarkan atau dilontarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya yang saat ini sebenarnya sudah sampai di meja kepolisian. Di konten kali ini kita bakal membahas atau lebih memfokuskan pada jawaban dari satu pertanyaan krusial hari ini. Apa yang terjadi jika pada akhirnya melalui proses pembuktian yang sah, ijazah Jokowi terbukti 100% asli? Apakah para penuding seperti Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawannya itu terancam pidana? Kalau kita pikir-pikir, tudingan ijazah palsu yang dilayangkan oleh Roy Suryo CS ini sudah bikin gaduh seantero Nusantara, seantero Indonesia. Diskusi dan perdebatan itu terjadi di mana-mana, berminggu-minggu sampai sekarang. Para penuding itu masih bersikukuh dengan tudingannya, sedangkan Pak Jokowi itu sudah sejak awal sepertinya begitu siap membawa kasus ini atau tudingan yang dilontarkan oleh Roy Suryo ke kepolisian. Sekarang tinggal pembuktian saja. Apakah ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli? Kalau menurut laporan dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, ijazah milik Pak Jokowi tersebut identik atau asli. Hal itu dipastikan setelah dilakukan uji laboratorium forensik terkait dengan surat tanda tamat belajar Pak Jokowi dari UGM tersebut. Maksud saya begini teman-teman sekalian, berdasarkan data ini saja kita bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi jika ternyata data yang saya sebutkan barusan itu masih belum bisa untuk membuat kalian percaya, artinya mungkin saja sebagian dari kalian masih menuntut perlunya adanya pengujian lebih lanjut yang lebih relevan, yang lebih teruji, misalnya ya tidak apa-apa juga gitu ya. Anggap saja memang masih belum final. Tetapi begini, jika ternyata pada akhirnya ijazah Pak Jokowi terbukti asli 100%, maka tudingan yang disebarkan secara masif oleh Roy Suryo dan antek-anteknya dan kawan-kawannya bisa masuk ke dalam beberapa kategori tindak pidana. Ancaman pidana yang paling umum dan relevan adalah terkait pencemaran nama baik atau fitnah. Ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ada dua pasal utama di sini. Pertama, pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Ayat 1 berbunyi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal tersebut atau hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Kalau kita telisik lebih lanjut, unsur-unsur dalam pasal ini adalah sengaja, artinya ada niatan untuk melakukan perbuatan tersebut, terus menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Tuduhan ijazah palsu jelas sudah menyerang kehormatan dan integritas seseorang, apalagi kalau orang tersebut adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-7. Kemudian menuduhkan sesuatu hal. Dalam hal ini tuduhannya jelas adalah menggunakan ijazah palsu. Yang terakhir, supaya diketahui oleh umum. Ini unsur-unsur yang terdapat pada pasal yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua dan ini lebih berat adalah pasal 311 KUHP tentang fitnah. Ayat 1 berbunyi, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan itu dilakukannya bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal ini adalah level selanjutnya dari pencemaran nama baik. Unsur-unsur kuncinya adalah pelaku diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya, tapi gagal. Jika kasus ini masuk ke ranah pengadilan, Roy Suryo dan kawan-kawan itu akan diminta untuk kemudian membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jika mereka gagal, unsur ini terpenuhi. Kemudian tuduhan dilakukan bertentangan dengan keinsafan atau pengetahuan yang lebih baik. Ini bagian yang paling krusial sebenarnya. Jaksa itu harus bisa membuktikan bahwa para penuding ini, Roy Suryo dan kawan-kawannya, sebenarnya tahu atau setidaknya patut menduga bahwa tuduhan mereka itu tidak benar.
tetapi mereka tetap menyebarkannya. Misalnya, meskipun UGM itu sudah berkali-kali memberi klarifikasi, mereka tetap menyebarkan narasi keraguan terhadap ijazah Pak Jokowi. Sikap abai terhadap fitnah inilah yang bisa kemudian dianggap sebagai bertentangan dengan pengetahuan yang lebih baik. Penting untuk diingat bahwa delik pada pasal 310 dan 311 ini adalah delik aduan. Artinya, proses hukum hanya bisa berjalan jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam konteks ini secara spesifik adalah Pak Jokowi itu sendiri atau melalui kuasa hukumnya. Karena penyebaran tudingan ini mayoritas terjadi hampir di seluruh dunia maya, maka Undang-Undang ITE menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Pasal yang sering digunakan adalah Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Isi dari pasal ini pada dasarnya adalah versi digital dari pasal 310 dan 311 KUHP. Semua cuitan di Twitter, video di YouTube, atau postingan di platform lain yang berisi tuduhan tersebut dapat dijerat dengan pasal ini. Sama seperti pasal KUHP, ini juga merupakan delik aduan. Berikutnya adalah pasal yang jauh lebih serius dan bukan merupakan delik aduan. Artinya, negara atau aparat penegak hukum itu bisa langsung bertindak tanpa perlu laporan dari korban atau pihak yang dirugikan. Pasal ini ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Unsur-unsur kunci dalam pasal ini adalah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Jika ijazah Jokowi terbukti asli nanti di kemudian ketika sudah dibuktikan, maka informasi yang disebarkan adalah berita bohong. Kemudian ada niat untuk kemudian menyebarkannya. Dan yang ketiga, menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Ini adalah unsur-unsur kuncinya. Apa itu yang dimaksud dengan keonaran? Keonaran itu tidak harus berupa kerusuhan fisik, terbelahnya publik, timbulnya keresahan sosial di tengah-tengah masyarakat, saling hujat antara kelompok pro dan kontra, hingga delegitimasi terhadap lembaga kepresidenan. Semua itu dapat ditafsirkan atau dapat didefinisikan sebagai keonaran. Isu ijazah palsu ini terbukti telah menciptakan polarisasi tajam di tengah-tengah masyarakat. Ada juga pasal 15 yang lebih ringan sebenarnya. Bunyinya, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Bahkan jika para penuding berdalih kami hanya menyiarkan kabar yang belum pasti, mereka tetap bisa dijerat pasal ini jika mereka patut menduga bahwa penyebaran informasi itu bisa menimbulkan keonaran di tengah-tengah rakyat. Jadi, dari 3 keranjang hukum ini saja, KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah terlihat jelas bahwa ada potensi ancaman pidana yang serius. Tentu saja para tertuduh itu tidak akan diam saja. Mereka pasti akan mengajukan pembelaan. Argumen yang paling mungkin untuk kemudian digunakan dalam konteks atau dalam situasi ini adalah kami tidak menuduh, kami hanya bertanya. Atau ini adalah bentuk kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pejabat publik. Kira-kira seperti itu nanti argumen yang akan dikeluarkan. Benarkah demikian teman-teman sekalian? Secara prinsip, kritik terhadap pejabat publik memang dilindungi oleh konstitusi kita. Pejabat publik harus siap untuk kemudian menerima sorotan dan kritik tajam dari masyarakat. Akan tetapi kebebasan berpendapat itu tidak absolut. Ada batasnya juga. Batas itu adalah ketika kritik berubah menjadi tuduhan tanpa dasar, yang kemudian bersifat merusak reputasi misalnya. Atau ketika pertanyaan disebarkan secara masif dengan narasi yang
menggiring opini seolah-olah tuduhan itu adalah fakta, sehingga kemudian menciptakan apa yang kita sebut sebagai keresahan publik atau berita bohong. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya itu telah menegaskan bahwa perlindungan terhadap pejabat publik dari fitnah tetap diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat institusi yang diembannya. Jadi, dalih hanya bertanya bisa menjadi rapuh di mata hukum jika cara bertanya, intensitas, dan medium penyebarannya itu menunjukkan adanya mens rea atau niat jahat untuk mendelegitimasi, bukan untuk mencari kebenaran. Apalagi jika pertanyaan itu terus dilontarkan meskipun sudah ada klarifikasi resmi dari lembaga-lembaga yang berwenang. Jadi apa yang menjadi penentu utama seseorang bisa dipidana atau tidak dalam kasus ini? Kuncinya ada pada pembuktian. Apa yang pertama? Yang pertama adalah, dan ini yang paling fundamental, keaslian ijazah Pak Jokowi ini harus dibuktikan secara sah di mata hukum. Itu kunci pertama. Ini bisa melalui proses di pengadilan, misalnya dalam gugatan perdata yang pernah diajukan oleh Bambang Trimulyono, atau melalui proses pembuktian dalam laporan pidana. Jika ijazah tersebut terbukti asli, maka pondasi untuk menjerat para penuduh menjadi sangat kokoh, menjadi sangat kuat. Kemudian yang kedua, jaksa penuntut umum itu juga harus bisa membuktikan unsur kesengajaan atau mens rea-nya. Jaksa harus menunjukkan bahwa para penuding tahu bahwa informasi tersebut bohong, tapi tetap menyebarkannya, atau setidak-tidaknya bersikap abai atau tidak peduli terhadap kebenaran. Mereka tidak melakukan verifikasi yang layak dan kemudian tetap menyebarkan informasi yang berpotensi merusak, meskipun sudah ada bantahan-bantahan yang kuat, bantahan-bantahan yang resmi. Inilah sebenarnya pertarungan argumentasi yang akan terjadi di ruang sidang. Apakah tindakan mereka murni kritik atau sudah masuk ke ranah fitnah dan penyebaran berita bohong yang disengaja? Jadi kesimpulannya, potensi pidana yang bakal menjerat Roy Suryo dan kawan-kawannya itu sangat jelas dan sudah diatur dalam berbagai undang-undang. Mulai dari KUHP, Undang-Undang ITE, hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang ancamannya paling serius dan bukan delik aduan. Akan tetapi prosesnya tidak akan secara otomatis. Kasus ini sekaligus juga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua tentang pentingnya literasi digital dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, terutama di era politik yang sangat terpolarisasi seperti sekarang. Batas antara kritik yang membangun dan fitnah yang merusak terkadang sangat tipis, setipis tisu, dan hukum hadir untuk kemudian menegakkan batas-batas tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah menyebarkan keraguan terhadap isu yang sudah diklarifikasi termasuk kebebasan berpendapat atau sudah masuk pada ranah pidana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat dan mencerahkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan politik menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah ngasih pertanyaan, komentar, kritik, masukan, dan lain sebagainya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.